Investasi saham pakai gaji UMR, kedengarannya mustahil banget kan? Pasti banyak yang mikir gitu. Tapi, hari ini kita bakal bongkar caranya, langkah demi langkah, dan buktiin kalau beneran siapapun bisa mulai bangun kekayaan berapapun gaji kamu. Saya tahu kok apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Gimana caranya? Gaji aja pas-pasan begini. Tenang, perasaan itu wajar banget. Anggapan kalau saham itu cuma buat orang kaya, itu mitos terbesar yang bakal kita ancurin bareng-bareng hari ini. Oke, kita langsung hajar mitos utamanya ya. Mitosnya, kamu butuh modal puluhan juta buat mulai. Kenyataannya, kamu bisa mulai dengan modal buat jajan. Serius, dengan 100 ribu rupiah aja, pintu ke pasar saham itu udah kebuka lebar buat kamu. Jadi ini bukan lagi soal modal, tapi soal kemauan. Nah, yuk kita mulai bedah satu persatu mana yang mitos dan mana yang beneran fakta soal investasi. Ini nih, catat baik-baik. Lupain dulu deh soal gede kecilnya gaji. Fokus ke 3 kata sakti ini. Konsistensi, disiplin, dan strategi yang cerdas. Inilah yang ngebedain investor sukses sama yang enggak. Bukan nominal di slip gajinya. Dan ini dia senjata rahasia kita, efek compounding atau bunga berbunga. Gampangnya, bayangin bola salju kecil yang ngegelinding dari atas bukit. Awalnya kan kecil tuh, tapi makin ke bawah, makin gede, sampai jadi raksasa. Nah, kayak gitu juga investasi kamu. Jadi aset paling berharga yang kamu punya sekarang itu bukan duit, tapi waktu. Oke, sebelum kita heboh milih saham apa, ada satu pondasi super penting yang harus kita beresin dulu. Yaitu mastiin kita investasi pakai uang yang benar, atau yang sering disebut uang dingin. Terus, uang dingin itu apaan sih? Gampangnya gini, ini adalah uang yang kalaupun nilainya lagi turun, kamu nggak bakal keringat dingin atau nggak bisa tidur. Uang ini ada di luar kebutuhan bulanan dan dana darurat kamu. Nah, inilah amunisi kita buat mulai perang investasi. Pertanyaannya, datangnya dari mana uang dingin ini? Kita bisa coba pakai rumus simple 50/30/20. 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan atau bayar cicilan, dan coba lihat, ada sisa 20% kan? Nah, persenan inilah yang bisa kita alokasiin khusus buat investasi. Tiba-tiba, dananya ada kan? Jadi urutannya nggak boleh kebalik ya. Langkah pertama, bikin anggaran. Langkah kedua, ini paling krusial, siapin dana darurat. Minimal buat 3 bulan pengeluaran. Kenapa? Biar kalau ada kebutuhan mendadak, kita nggak perlu jual investasi di saat yang salah. Nah, kalau jaring pengaman ini udah siap, baru deh kita gaspol ke investasi. Sip,